Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yaya, kembali lagi di channel aku, Hidayah Haryani. Oke Sobat Yaya, kali ini aku mau ngajakin Sobat Yaya ke suatu tempat yang dimana tempat ini sangat recommended banget, yaitu Cingu Cafe Korean Food yang berada di Yogyakarta. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu dulu nih sebelumnya bahwa Korean Food Cingu Cafe ini baru berdiri sejak 2018 lalu. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu cafe yang sangat diincar-incar oleh warga, khususnya para K-popers, para Korean fooders, dan pokoknya semuanya pasti bakal pengen banget datang ke sini. Bahkan ya bakal aku ceritain deh pokoknya perjalanannya. Awalnya nih aku lagi cerita-cerita nih sama temanku, dan temanku nyaranin pernah makan di cafe ini. Nah, aku kepikiran dengan salah satu temanku yang update status di Instagram, wow, kayak di Korea, ternyata ini di Jogja, cuman itu memang kayak Korean food gitu, ada cafe Koreanya gitu, ala-ala Korea gitu lah, pokoknya memang kayak asli Korea beneran. Aku kira juga kayak di Korea, ternyata itu salah satu cafe di Jogja yang bernuansa Korea. Nah, langsung aku cek tuh IG-nya, oh ternyata di Korean food. Sebelumnya aku nggak tahu sih namanya itu Cingu Cafe. Nah, terus aku tanya sama temenku, kamu pernah nggak sih ke Cingu Cafe? Pernah. Oh, ternyata dia udah pernah. Terus aku tanya-tanya tuh, recommended gak sih kalau kita kesana, gimana rasa makanannya, seperti apa nuansanya, suasananya, dan gimana tempatnya, credible kah, worth it enggak kalau untuk kantong mahasiswa gitu kan. Ternyata kata temanku sih ya worth it, cukup worth it, karena itu kan Korean food, jadi menyesuaikan harga di sana ya. Mungkin itu sesuai kantong mahasiswa sih ya, sesuai budget kita. Nah, langsung tuh kita pergi ke sana bareng-bareng. Nah, di Korean food ini, di cafe ini tepatnya berada di Jalan Kaliurang, tepatnya di Kota Jogja. Tapi di sini Sobat Yaya, pokoknya sangat recommended banget bagi kalian yang ingin makan bareng sama teman-teman kalian, supaya kalian tuh bisa dapat nuansa dan dapat klik gitu suasananya. Apalagi ini ada porsi besarnya atau porsi rame-rame, jadi kalian tuh bisa layaknya kayak udah makan bareng, terus di tempat yang sangat worth it banget, seakan-akan kalian tuh berada di negara aslinya gitu loh, di Korea. Nah, jadi di sini aku sama temanku, alhamdulillahnya kita dapat donatur ya, wajar lah ya, jadi mahasiswa ini kalau tanpa donatur mungkin kurang bisa, cuman memang sih harganya cukup worth it lah, sesuai dengan harga, sesuai ada harga ada kualitas kayak gitu ya. Jadi kita dapat harga yang mungkin cukup lumayan tinggi, namun kita dapat suasana yang high class banget kayak gitu, karena seakan-akan kita berada di Korea gitu, mulai dari suasananya, tempat duduknya, terus kayak hiasan-hiasan dindingnya juga, terus sama situ ada kayak kita tuh dapat di jalan Korea ataupun di papan-papan atau tempat bioskop Korea, di jembatannya, di pinggir sungainya dan sebagainya lah. Karena di Cingu Cafe itu kita seakan-akan berada di pinggir sungai Cheonggyecheon itu loh. Apa sih namanya, aku susah nyebutnya. Terus ini juga kayak ada kita foto di jalan Dangdong Street, ada yang di Gangnam Street, ada yang di mana-mana lah, pokoknya tuh kayak bener-bener nuansanya kayak nuansa Korea, dan aku jadi pengen banget kesini gitu kan. Ya udah, jadi aku sama teman-teman, dan di sini kita pesen Korean chicken popcorn spicy sauce, dan di sini kita pesen yang paketan, jadi tuh sekitar 155.000, dan itu ini dia. Dan ada juga cheese ramyeon. Nah, ini cheese ramyeon kita pesen, dan ada juga kimchinya itu beberapa mangkuk kecil ternyata, dan harganya cukup worth it lah. Kimchinya itu cuma 7.000, dan kita pesen minum yang boricha dan otsutsuka kalau nggak salah ya, karena kemarin tuh udah aku rekam, cuman aku lupa naruhnya di mana.
Oke, lanjut. Dan terakhir kita juga ada pesan sushi sama kimbap. Nah, jadi di sini tuh kalian pada penasaran gak sih rasanya gimana? Dan aku sebenarnya juga penasaran sih, apakah rasanya itu ramennya, apa di sini tulisannya ramyonnya, cuman kita biasa bilangnya ramen, itu apakah kayak Indomie di Indonesia? Dan ternyata setelah aku rasain itu ternyata beda. Jadi memang mie-nya itu memang mie-nya beda sama mie Indomie di Indonesia gitu. Ya mungkin itu yang membedakan, harganya cukup lumayan terbilang tinggi lah ya. Dan tapi ini aku pengen cobain dulu deh rasanya gimana. Yuk, kalau kalian pada penasaran langsung aja datang ke sini biar kita sama-sama pernah nyobain gimana rasanya kita makan di Korean food atau Chingu Cafe. Apalagi berasa tempatnya kayak di Korea gitu loh guys. Pastinya kalau kalian datang ke Jogja dan bareng keluarga, nah ini salah satu tempat makan yang sangat worth it dan recommended banget buat kalian bersama keluarga maupun teman, sahabat dan kolega kalian. Plus langsung aja datang ke sini dan kalian gak bakal rugi dan pastinya gak akan nyesel deh kalau makan di sini. Cuman ya gitu sih, ada harga, ada kualitas kayak gitu. Cuman ini memang benar-benar worth it banget. Dan apalagi itu posisinya ya di depan masjid. Jadi kalau kalian nunggu lama. Oh ya nih aku kasih tahu dulu nih. Sebelumnya ini ya, aku sambil cerita aja nih. Ketika kita datang tuh ternyata rame banget yang nunggu di luar. Nah, aku kira itu nunggu antrian ambil makan gitu. Ternyata setelah kita datang tuh kita daftar dulu nunggu antrian karena full gitu tempatnya, nggak size-nya tuh, tempat makannya itu kan banyak yang ditutup karena kemarin corona ya. Jadi tuh aku kesananya itu sekitar tanggal 17 Agustus gitu, tanggal 18 apa tanggal 17 itu kan. Nah, ketika kita di sana itu aku kira kita ngantri makan gitu, ternyata ngantri untuk tempat duduk kayak gitu karena memang tempatnya ya cukup terbilang, tapi bagiku itu cukup luas sih. Cuman yang luasnya itu ternyata spot fotonya, jadi benar-benar instagramable banget. Nah, ada juga nih salah satu sisi yang dimana ditutup karena berhubungan corona kan ya, jadi hanya beberapa tempat aja yang dipakai untuk kita makan. Bahkan di situ ada ruangan VIP tempat makan gitu, jadi yang kalau di atasnya itu ada asapnya gitu loh, langsung diambil diserap gitu, dan ruangannya ber-AC gitu. Itu yang ruangan VIP-nya. Dan ternyata setelah kita sampai itu kita dapat antrian nomor 46. Dan ketika aku lihat yang baru mau masuk itu antrian nomor 33. Jadi ya ketika kita nyampe itu pukul 11:30 dan langsung azan, kita sholat dulu, sambil sholat nunggu. Dan ternyata guys, kalian tahu nggak sih sobat Yaya, pesennya itu kita bukan pesen ngomong pengen ini gitu, tapi langsung kita tuh pesennya langsung dari website Chingu Cafe-nya. Jadi kita tuh tinggal milih terus ya kayak ketika di Singapura itu kan kita juga pakai aplikasi gitulah pokoknya ada. Nah, kalau di Chingu Cafe ini kita pakai aplikasinya dari HP. Kita jadi harus mengunjungi websitenya dulu, terus kita buka dari situ, terus kita pesan makanannya dari situ. Nah, setelah itu setelah kita masuk nanti mereka udah tahu tuh atas pesanannya namanya siapa, dan juga kita ada di email kayak gitu. Ada nomor HP juga. Nah, kalau kalian pengen tambah makanan, kalian juga bisa tuh nambahnya langsung dari websitenya itu. Jadi ini dulu reviewnya, semoga bermanfaat ya untuk kalian. Dan ada salah seorang temanku yang ketika aku buat status, dia tuh kepo banget, nanyain ini tuh di mana, kamu ke Korea gitu kan. Enggak, ternyata ini salah satu kafe yang ada di Jogja tapi bernuansa Korea gitu. Dan pastinya sobat Yaya, kalau kalian datang ke sana harus lebih awal karena ketika di sana aku juga nunggunya sekitar 1,5 jam, itu hanya berselang 12 nomor kalau nggak salah. Jadi itu 12 nomor itu 1,5 jam. Jadi kalian kalau mau ke sana itu, kalau datangnya jam 11 mungkin masuknya jam 1:30. Kalau kalian datangnya jam 3 sore mungkin masuknya setelah
maghrib. Kalau kalian datangnya maghrib mungkin jam 9 atau jam 10 baru masuk kayak gitu. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya Sobat Yaya, semoga bermanfaat pastinya. Dan jangan lupa selalu pakai masker kemana-mana dan jangan lupa makan makanan yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.